Hey guys, balik lagi sama saya Gusti Adi Prakoso dan saya bersama David Gan. dan kita balik lagi di acara Ask Gusti Show. Oke, nah di episode kali ini saya ditemenin sama teman saya bersyukur banget bisa kenal sama orang ini. Soalnya kali ini saya ditemenin sama orang ini adalah orang strategis gitu loh ya. Marketing strategis. Jadi beliau tuh fokus banget nih. David ini fokus banget sama yang namanya branding and marketing. Prestasi yang saya dengar aja, yang saya udah tahu dan saya juga dengarnya tuh bukan dari dia langsung. Pertama kali dengarnya tuh dari Pak Tung Semoringin, di mana dia itu menstrategikan penjualan lift yang waktu itu brandnya baru masuk kalau nggak salah ya. Brand baru masuk 10M dalam 3 hari gitu loh. Nah, jadi soal masalah strategi marketing campaign dalam strategi bisnis, nyusunnya this is the best ya. This guy is the best. Okay, so this is David Gan. Welcome. Thank you very much for join us. Yes. Okay, now Ada pertanyaan dari Pak Nyoman. Nama lengkapnya Inyoman Prabawa Rainugraha. Jadi background bisnis Pak Nyoman adalah bisnis milik dan personal gift. Dia mendapatkan insight dari tayangan ini banding mulai bisnis baru lebih baik take over bisnis yang udah ada. Pertanyaannya, patokan Bro Gusti kriteria bisnis yang bagus untuk di take over selain laporan keuangannya apa lagi bro? Thanks people. Oke, saya langsung jawab ya. Pak Nyoman, jadi gini, kalau soal yang namanya take over bisnis, ya itu sebenarnya kalau saya pribadi, saya sebenarnya ngelihat indikator tergantung jenis bisnisnya gitu loh. Nah, mostly yang saya take over itu adalah memang karena memang udah packaging gitu kan, dari Indomaret itu yang paling sering saya take over. Nah, lalu kalau ada misalkan bisnis lain, itu kalau misalkan ada daur ulang sampah, waktu dulu saya pernah take over juga. Nah, itu yang saya lihat yang jelas adalah laporan keuangan. Kenapa? Karena sebenarnya laporan keuangan itu udah kayak papan skor kalau Anda main game gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan Anda main game, entah itu sports game atau apapun, kalau ngeliat papan skor, Anda tahu itu lagi unggulnya lagi di mana gitu loh. Anda tahu bisa lihat ada kondisinya kayak gimana, siapa yang kena kartu kuning, siapa yang kena kartu merah, siapa yang lagi injury. Nah, itu kita bisa tahu di sana siapa yang udah digantikan. Kita tahu itu situasi gamenya di sana seperti apa. Nah, laporan keuangan itu ngejawab itu semua. Tapi Anda harus tahu laporan keuangan apa aja. Anda harus tahu ledgernya gitu loh. Bookkeepingnya itu kayak bagaimana, activity-nya kayak gimana, ya, neracanya seperti apa. Lalu profit and loss statement-nya seperti apa dan cash flow statement-nya seperti apa. Nah, di situ setiap bisnis punya critical drive masing-masing, ya. Contohnya kalau misalnya dibilangnya retail, Anda bikin toko gitu kan. Nah, tergantung Anda mainnya stok apa enggak atau konsinyasi. Kalau mainnya istilahnya mainnya buy stock, termin and konsinyasi gabungan. Jadi kayak misalkan 2 minggu Anda harus balikin. Kalau misalkan nggak balik berarti dihitungnya sales gitu kan. Nah, itu nggak terlalu harus worry banget. Yang Anda harus worry adalah delivery-nya, yaitu soal masalah barang rusak dan barang hilang pada saat delivery tersebut gitu kan. Nah, itu berarti Anda perlu lihat rasionya terhadap yang namanya omsetnya gitu. Karena besar di situ, oh ya jelas berarti kan memang bocornya adalah di sana masalah delivery di dalam proses distribusi barang. Ya, itu Anda harus define. Setiap bisnis beda-beda. Setiap bisnis beda-beda. Kalau bentuknya yang memang istilahnya konsinyasi ya itu lebih mudah sebenarnya. Ya, but gini loh, di situ Anda juga harus penting banget tahu standarnya Anda itu istilahnya buat investment tuh apa. Karena kalau saya selalu melakukan itu investor itu saya tuh melakukan meskipun saya pakai duit cash, saya tetap melakukan itu sebagai utang. Nah, jadi return on investmentnya saya itu berapa, lalu return on time investmentnya saya itu berapa gitu loh. Jadi berapa yang saya tuh istilahnya sudah waste waktu saya di sana kan. Dan juga berapa yang istilahnya dari duit itu saya udah kembali. Nah, itu juga tahu standar kita berapa. Kalau saya punya standar adalah 6% di atas bunga bank gitu. Nah, kalau saya sih kriteria bisnis itu. Dan berikutnya juga yang saya baru ingat, kalau bentuknya adalah kalau misalkan Indomaret, nah tips dari saya atau minimarket, Alfamart, cari pelosok sih. Cari yang istilahnya di sana tuh kita bisa monopolize market sebenarnya. Kita jadi bisa menguasai marketplace-nya gitu loh. Bisnis apapun Anda sebenarnya yang paling pertama ya, cari udah punya kompetitor belum. Nah, kalau punya kompetitor, mereka tuh punya X faktornya apa, uniknya apa. Nah, lalu kita tuh bisa kasih nilai tambah apa untuk bisa menguasai marketplace-nya gitu loh. Kalau buat dari saya adalah seperti itu sih kalau misalnya mau nge-take over bisnis. Paling gitu. I don't know. Mungkin kita bisa cek ada perspektif lain nggak dari David. Gimana Bro David? Kalau misalnya take over bisnis sih yang paling penting itu ya dari brand ya. Kalau misalnya karena saya dari orang marketing itu yang pertama Anda harus cek
brandnya itu sudah sekuat apa di masyarakat. Lalu yang kedua itu adalah mereka apakah sudah punya sistem. Sistem itu ada sistem produksi, sistem marketing, dan sistem keuangan. Itu yang harus Anda cek terlebih dahulu. Menurut aku sih itu sih. Oke, very good gitu kan. Ini kita punya different perspektif kan. Ya. Nah, jadi kalian beruntung banget kalau misalnya yang emang lagi watching di sini nih. Gitu. Oke, ya. So, any more question guys? Dari Pak Rian Adiputra, kalau selama ini di bisnis saya masih fokus investasi dalam pengadaan mesin dan SDM. Saya ada kendala dalam mengkalkulasi dan menghitung nilai real dari investasi dalam marketing campaign. Dan untuk bisnis skala menengah, jenis marketing seperti apa yang tepat untuk target market corporate? Dalam kurung, saya berpikir cara marketingnya akan berbeda untuk target market corporate dengan individual. Mohon pencerahannya kepada para rekan-rekan. Terima kasih. Oke, I leave it to David. Oke. It's his expertise, ya. Ya mungkin karena ini berhubungan dengan marketing, saya akan jawab. Jadi kalau misalnya Anda di sini ingin marketing, mungkin pertama saya lihat dulu ini targetnya, mungkin yang dimaksud dengan Anda market corporate adalah mungkin maksudnya B2B ya, kalau saya boleh bilang ini adalah B2B. Dan yang untuk individual maksudnya adalah B2C. Nah, kita juga lihat lagi nanti dari bentuk produknya itu seperti apa. Karena dalam marketing kita biasanya membagi dua, yang which is sekarang ini sudah mulai jadi blur. Tadinya di dunia marketing itu kita ada yang namanya above the line dan below the line. Above the line, below the line. Ya, jadi itu sebenarnya gini. Mungkin teman-teman sering dengar dengar istilahnya, tapi belum pernah ngerti. Maksudnya line-nya itu line apa sih? Above the line dan below the line. Nah, saya cerita Yeah, sedikit. sense. Jadi kalau above the line itu adalah sebenarnya penentunya itu adalah di neraca di akuntansi. Jadi itu sebelum gross profitnya itu ada garis. Nah, garisnya itu di atas. Kalau above the line itu berarti mereka harus menyediakan ada yang bagian untuk agency atau commission. Nah, itu berarti namanya above the line. Kalau below the line berarti mereka tidak harus meluangkan komisi untuk agency, which is itu seperti brosur, flyer. Nah, itu mereka nggak perlu ngeluangin komisi. Itu makanya disebut above the line dan below the line. Nah, kalau untuk produk yang mass market, contohnya seperti consumer goods kayak biskuit, minuman ya, yang dia itu sudah sangat jelas lah. Yang untuk dijualnya itu untuk masyarakat luas, itu lebih gampang menggunakan above the line. Seperti contohnya iklan TV, billboard seperti itu. Tapi tantangannya adalah memang kalau above the line itu lebih susah untuk diukur. Lebih susah untuk diukur rupiah per rupiahnya. Jadi kalau misalnya saya keluarin sekian ratus juta untuk billboard, berapa yang kembali secara profit? Nah, itu agak sulit dihitung. Tapi kalau untuk yang below the line, contohnya misalnya brochure atau misalnya pamphlet, flyer seperti itu, Anda bagikan berapa? Misalnya biaya saya mencetak brosur atau booklet, satu buku yang seperti ini misalnya, itu biaya satu buku untuk disebarkan ke perusahaan katakanlah Rp20.000 ongkos cetaknya. Nah, berapa biaya cetak Anda, lalu berapa yang Anda sebarkan, dan berapa omset yang kembali dari situ, itu jauh lebih mudah untuk dihitung. Seperti itu. Oke, guys, gini loh. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah yang namanya mikir gini. Kalau saya orangnya hitung-hitungan. Ayo om, saya selalu always by data, tapi pakai asumsi. Ya. Maksudnya gini, nggak tahu ya kalau soal yang namanya kalau branding. That's why ini seru banget. Kenapa? Ya kan kita punya perspektif beda kan jadinya kan. Nah, kalau saya pribadi, ini saya buat parahin gitu ya, mungkin bisa dapat perspektif beda. Adalah nentuin nilai real dari investasi terhadap marketing campaign. Honestly itu menurut saya balik lagi itu kayak ngomongin ayam telur siapa keluar duluan sih sebenarnya. Ini nggak bisa decide kayak begitu. Tapi yang benar adalah memang lu gini loh, Pak Ryan, lu udah punya yang namanya budget buat marketing, and selalu always tes ukur, bikin split test. Jadi artinya 30% pertama itu udah tahu yang mana namanya split test Anda punya marketing campaign sendiri, ya, dan bikin terhadap yang namanya itu tes kecil-kecil dulu untuk yang namanya winning campaign yang kita mau cari tahu. Yang convert lebih convert yang mana, nanti yang convert itu di scaling up. Buat saya pribadi, saya selalu kayak begitu-gitu dulu, gitu loh. Tes pakai asumsi tapi contek dengan industri yang sejenis. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya suruh kalkulasi, jujur juga bingung sih. Kalau saya pribadi pasti akan ngomong udah budgeting, and then ya kita always split testing sampai kita ketemu winning campaign. Even udah ketemu winning campaign, selalu ada alokasi buat apa? Tes juga.
tes lagi, karena we never know loh. Winning campaign kita sampai kapan? We never know. Kita nggak pernah tahu. Kalau saya lebih kepada seperti itu sih. Mau kita ngomong marketnya corporate kek, mau consumer kek, memang pasti platformnya beda, cara pendekatannya beda, tapi polanya pasti kita bisa pelajarin polanya, gitu loh. Sekalinya kita udah nemu pola, itu ngelanjutinnya sangat mudah, kayak gitu. That's from, ya buat saya sih, gitu ya. That's what ini. Tapi ya ini dia. Kenapa saya juga sekarang ini memang lagi intens nih, lagi kerja sama David, soalnya we have project yang kita jalanin, makanya nih, wah oke, ayo kita invite dong biar ada perspektif lain, jangan istilahnya cuma ngomong investment aja. Udah sekalian bisa ngomongin bisnis di sini, ada kontributor yang lain gitu kan, ya nggak? Oke, so ada pertanyaan nggak? Tambahan lagi boleh nggak buat Pak Ryan? Gimana Pak Ryan? Pak Ryan, ini ada tambahan mungkin ide saja. Kalau misalnya bisnis Anda adalah bisnis yang B2B, jangan terlalu egois. Maksud saya terlalu egois adalah seperti ini. Perusahaan-perusahaan kebanyakan itu akhirnya runtuh karena egonya mereka sendiri. Contohnya adalah ketika mereka memberikan brosur misalnya, atau katakanlah istilahnya semacam booklet begitu ke perusahaan, mereka akan terlalu berfokus kepada diri mereka sendiri, egois. Jadi ini adalah produk saya adalah ini, dan mereka terlalu berfokus sama diri mereka sendiri. Akhirnya booklet tersebut hanya diletakkan saja. Karena kenapa? Tidak ada kepentingan untuk membacanya. Nah, saran saya adalah buatlah konten-konten yang memang lebih relate ya, lebih berhubungan dan lebih menarik untuk konsumen Anda. Contohnya misalnya kalau Anda itu adalah di industri, misalnya lift contohnya, yang saya sedang kerjakan proyeknya, Anda bisa tidak hanya menjelaskan tentang spek lift Anda atau model ada apa saja, tapi Anda bisa lebih membahas tentang apa sih teknologi yang lagi up to date untuk para orang-orang yang berkecimpung di bidang konstruksi bangunan. Saya rasa itu akan jauh lebih menarik untuk dibaca oleh target konsumen Anda dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ya hanya mementingkan egonya sendiri. Saya rasa itu sih ide tambahannya. Yes, very good. Tapi perhatiin nih guys ya, ini kebanyakan bisnis, benar nggak sih? Yes. Kebanyakan bisnis, what happen adalah memang selalu fokus sama produknya mereka sendiri, Yes. dan bisnis mereka sendiri. Main kita yang bener, market itu mereka aja yang kita tuh mereka belum tahu tentang kita. Yes. Selalu mikirnya begitu gitu. Problemnya di sana gitu loh. Ya kalau misalkan kita ngomong bisnis, apapun itu produk, harusnya kan gini, yang konsum siapa sih? Pasti kan Anda berhubungan bisnis sama siapa? B2B ya berarti ada bisnisnya. Kalau B2C ya berarti konsumennya. Ya kalau misalkan Anda pakai yang namanya perspektifnya dari kita sendiri, ya nggak kemakan lah. Berarti yang makan harusnya kita sendiri dong. Yeah. Ya berarti konsumnya ngekonsum diri kita sendiri. Ini loh ego. Ego mah makan diri sendiri sebenarnya. Paling gitu aja dari saya. Pesan saya adalah, hey guys, pre-order buku gue. Ya, itu sekarang lagi dalam proses ditulis. Outline-nya udah gue tulis. Jadi buat teman-teman yang udah pre-order, tapi gini loh, pertanyaan saya sama teman-teman yang udah pre-order dari sejak, kalau nggak salah saya tuh pre-order kemarin pertama kali 1 Agustus, ya. Itu amazingly ternyata udah mulai ada ini minat, dan tadinya saya pikir kalau nggak ada minat saya mau balikin duit loh, full gitu kan. Ternyata minatnya banyak juga, dan akhirnya sekarang saya fokus bahwa oke nih, konten buku saya adalah tentang psychological of wealth dan bagaimana kita bisa meningkatkan kekayaan kita sebagai penghasilan kita seumur hidup gitu loh. Kemarin saya barusan ngobrol sama teman saya Yasa Sini sampai jam 4:30 pagi. Itu juga ngomongin soal kenapa emang lu ngelakuin bisnis gitu kan? Ngapain lu ngelakuin bisnis? Ya kan? Istilahnya kalau lu nggak ngelakuin bisnis, lu nggak bisa ngelakuin bisnis. Kalau lu istilahnya harus dalam satu momen dalam hidup lu harus istilahnya harus attend sama orang tua lu. Atau kalau lu udah berkeluarga, lu harus attend sama anak lu. Ya, bisnis lu bakal kenapa-napa nggak? Gitu loh. Seandainya kenapa-kenapa dan istilahnya memang benar-benar harus tutup, lu nanti hidupnya bagaimana? Gitu loh. Nah itu goalnya adalah investment seperti itu. Gimana lu even tanpa harus ada lu aktif, tanpa lu harus ada punya bisnis pun, ya, you survive man. Gitu loh. Tujuannya gitu. Dan itu yang nanti saya akan kasih tahu di sana, dan bagaimana kita bisa ngomong tentang kita invest di 4 aset kelas, di properti, bisnis, di komoditi, dan di paper asset. Paper asset seperti stocks, saham gitu ya, reksadana, obligasi, CFD, ya kan, ETF, WTF. Oke, ya. So, buat teman-teman yang memang nggak sabar, kalau misalkan pre-order, ya sampai dengan akhir November ini, Anda masih saya kasih masuk di dalam grup mastermind saya, gitu loh ya. Di sana tuh udah ada banyak orang, ya, kurang lebih sekitaran 60-an orang.
ya. Itu di sana istilahnya tempat kita brainstorming, tempat kita mastermind, tempat kita di sana tuh banyak bertanya dan saling bertukar pikiran tentang dunia investasi, baik di bisnis, properti, paper asset dan komoditi. Oke. Jadi kalau mau pre-order buku itu juga tinggal langsung transfer aja ke rekeningnya BCA 2880 222 000. Saya ulang ya. 2880 222 000. Ya, duanya 3 kali, kosongnya 3 kali. BCA atas nama saya, salah, atas nama Gus Jadi Prakoso. Ya, lalu konfirmasi sama yaitu customer service ya, 08 111 satunya 3 kali, 911 211. Oke, oke guys, so I'll see you guys later. Thank you, I'm signing out. Saya Gus Jadi Prakoso dan saya David Gan. Sampai jumpa di next week. Oke, bye.